Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karamal Fitra dengan NIM 240600083. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menyampaikan hasil presentasi saya, yaitu peran pendidikan ekonomi dalam mendukung SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun daftar isi dari PPT ini, yang pertama adalah latar belakang, pertanyaan, dan tujuan penulis. 3. Konsep SDG 8. 4. Integrasi nilai-nilai SDGs dalam kurikulum ekonomi. Yang kelima, kewirausahaan inovasi. Yang keenam, kebijakan makroekonomi pendukung SDG 8. Yang ketujuh, simpulan, saran, daftar pustaka, serta penutup. Pertama adalah latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah pertama adalah Agenda 2030 PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan 17 SDGs sebagai kerangka kerja kolektif yang mengikat seluruh negara anggota. SDG 8 menetapkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi pembangunan. Yang kedua adalah bonus demografi dan pengangguran. Indonesia memiliki populasi produktivitas yang besar, namun tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya masih mencapai 4,82% dengan proporsi signifikan dari lulusan pendidikan tinggi. Yang ketiga, mismatch competition adalah rata-rata waktu tunggu seorang lulusan sarjana ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan pertama, yaitu selama 7,2 bulan. Yang keempat ada posisi strategi pendidikan ekonomi. Kurikulum ekonomi yang direncanakan dengan baik mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang analitis, berpikir kritis, dan orientasi kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Adapun pertanyaan dan tujuan penulis. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pendidikan ekonomi dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian SDG di Indonesia dengan menghadapi tantangan transformasi struktural ekonomi global. Adapun tujuan-tujuan dari saya itu adalah menganalisis peran strategis pendidikan ekonomi dalam mendukung pencapaian SDG 8 melalui pembentukan SDM kompeten dan inovatif, serta yang kedua adalah mengkaji relevansi kurikulum ekonomi perguruan tinggi terhadap tuntutan pasar kerja dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, merumuskan strategi integrasi nilai-nilai SDG ke dalam pendidikan ekonomi secara holistik dan struktur. Yang keempat, menyusun rekomendasi kebijakan bagi Kemendikbud, Ristek, perguruan tinggi, serta dosen dan sektor private. Yang ketiga, adapun konsep SDG 8 yaitu mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang harus bersifat inklusif, berkelanjutan, dan produktif. Konsep 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 Dickenworth atau ILO bertumpu pada 4 pilar utama. Yang pertama ada penciptaan lapangan kerja, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, jaminan hak di tempat kerja, memastikan setiap pekerja mendapatkan hak-hak dasarnya ya seperti upah layak, keselamatan kerja, dan non-diskriminasi. Yang ketiga, perlindungan sosial, menyediakan jaminan sosial koperasi bagi pekerja keluarga dan risiko kehilangan pendapatan. Serta yang keempat adalah dialog sosial atau memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Adapun integrasi dari nilai-nilai SDG dalam kurikulum ekonomi. Yang pertama adalah lintas disiplin, mengaitkan analisis ekonomi dengan isu sosial, lingkungan, dan tata kelola, mendorong pemahaman komplikatif, pembangunan, dan berbagai perspektif. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis kasus, menggunakan studi kasus nyata dan di konteks pembangunan Indonesia terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan relevansi akademis. Yang ketiga, experience learnings adalah magang, KKN tematik, dan riset terapis. Yang keempat ada kewirausahaan sosial adalah menggabungkan tujuan ekonomi dengan misi sosial eksplisit People, Planet, Profit, membentuk ekonomi yang berkomitmen pada distribusi manfaat yang adil. Selanjutnya ada kewirausahaan inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Target SDG 8.3 menyerukan dukungan terhadap kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi produktif. Menurut teori pertumbuhan endogen, menurut Promen 1990 dan Ruka 1988, inovasi yang dihasilkan model manusia terdidik adalah sumber pertumbuhan jangka panjang yang tidak mengalami diminishing returns atau investasi pada kualitas pendidikan, bukan pengeluaran konsumtif melainkan investasi produktif.
Adapun macam-macam kewirausahaan ada pertama adalah kewirausahaan komersial adalah inovasi dan kewirausahaan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang paling esensial. Kewirausahaan sosial adalah penciptaan nilai sosial melalui kombinasi unik sumber daya untuk mengubah tatanan sosial yang ada. Yang ketiga, Universitas Industri Lengket adalah spin-off kampus tumbuh 2,3 lebih cepat dibandingkan perusahaan non-afiliasi. Yang keempat, inkubator bisnis kampus, program inkubasi di lingkungan PTN atau TPS terbukti mempercepat stabilitas startup mahasiswa secara signifikan. Adapun kebijakan makroekonomi yang mendukung SDG 8, yang pertama adalah kebijakan fiskal, moneter, dan struktural yang koheren merupakan bagi pencipta lingkungan makroekonomi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, alokasi anggaran pendidikan, pelatihan vokasi, dan infrastruktur produktif memiliki multiplier efek signifikan sebesar penambahan 1% PDB infrastruktur. Yang kedua, kebijakan perdagangan dan GVC. Integrasi Indonesia dalam rantai nilai global atau GVC berpotensi meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, namun juga menghadirkan risiko eksklusif manfaat. Yang ketiga ada kebijakan ekonomi digital, platform ekonomi yang menciptakan model bisnis dan bentuk kerja yang tidak sepenuhnya tercakup di regulasi tradisional. Yang keempat ada kebijakan struktural, ada kohesi, kebijakan fiskal moneter, struktur sebagai persyaratan pertumbuhan inklusif. Lulusan ekonomi harus mampu menganalisis transmisi kebijakan dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Baiklah, adapun simpulan-simpulan dari PPT yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah kausalitas struktur bukan sekedar korelasi. Pendidikan ekonomi memegang peran kausalitas struktural bukan hanya hubungan korelatif dalam mendukung SDG 8. Relevansinya dapat dioptimalkan melalui kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Yang kedua ada kesenjangan paradigma bukan sekedar teknis. Mismatch adalah antara desain kurikulum dan kompetisi pasar menciptakan tantangan transformasi paradigma yang lebih dasar dari transfer pengetahuan menuju ke pengembangan kapasitas adaptasi dan kewirausahaan sosial. Yang ketiga, integrasi SDGs meningkatkan employability. Universitas yang berhasil mengintegrasi agenda keberlanjutan ke dalam akademisnya memiliki lulusan dengan employability dan dampak sosial yang lebih tinggi sebesar 40%. Yang keempat, dua pilar kompetisi sinergis. Kewirausahaan dan pemahaman kebijakan makroekonomi adalah dua pilar yang harus diperkuat secara sinergi untuk menghasilkan ekonomi yang mampu menciptakan solusi pembangunan yang inklusif. Adapun saran dan rekomendasi kebijakan antara lain kembangkan kerangka kurikulum nasional secara eksplisit mengintegrasi target SDG 8 sebagai pencapaian belajar terstruktur. Yang kedua adalah bangun ekosistem kewirausahaan mampus yang holistik. Yang ketiga adalah integrasi SDGs secara aktif sebagai lensa analisis pengajar dan peneliti. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum yang penyediaan magang bermakna. Yang kelima serta terakhir, bangun sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi terhadap kontribusi pendidikan ekonomi pada SDG 8. Baiklah, saya rasa cukup sekian paparan materi terkait terkait peran pendidikan ekonomi dalam mendukung SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Saya Haikal Rahmat Alfitra, apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini